Halo Besti, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi sebelum kita bikin kotak kadonya, kita harus simulasiin dulu gimana nanti kita bakalan nempatin barang-barang atau benda-benda yang bakalan jadi isi kado bayinya. Nah, untuk benda-benda dengan merek sama bakal aku jajarin jadi satu supaya kelihatan kayak ngelompok gitu aja sih tujuannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita mulai dengan membuat kotak kadonya. Kita perlu buat ngecilin kotak kardus yang kita punya ini, karena kita nggak butuh terlalu besar ya teman-teman. Kalau terlalu besar nanti kelihatan isinya sedikit, jadi kita pasin. Tadi kan kita udah simulasiin, dan kira-kira aja kita perlu gunting sekitar 1 sentian aja di bagian kanan dari kardus ya teman-teman. Dan selanjutnya kita perlu gunting bagian kiri dan kanan dari kardus bekasnya. Tujuannya sih kita mau bikin kayak tembok gitu, tembok bagian bawah dari kardus kita. Nah mungkin akan kesulitan ya aku ngomongin atas bawah, kiri kanan. Jadi nanti aku kasih title aja di videonya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman perlu lihat title aja, jadi yang kiri yang mana, yang kanan yang mana. Nah teman-teman, jadi tinggi temboknya ini kita sesuaiin sama tinggi dari tembok yang udah terpasang ya, maksudnya tembok yang udah ada, biar tingginya sama. Takutnya nanti kalau kita tekuk-tekuk ternyata kita nggak sesuaiin sama tembok-tembok yang udah ada, ternyata malah jadi jomplang atau kayak nggak sesuai gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya kita perlu untuk bikin bagian depan dari parcel. Jadi kalau bikin kotak parcel atau wadah kado bayi kita ini, kita itu perlu bikin separuh dari tinggi tembok kardus kita teman-teman untuk bagian depannya. Jadi benda-benda atau barang-barang isi kadonya ini bisa kelihatan dari depan. Kalau terlalu tinggi, maksudnya kita sama ratain ya, tembok-temboknya itu sama rata, itu nanti kado kita itu kelihatan kayak separuh gitu teman-teman, jadi nggak kelihatan mewah dan rame gitu. Nah teman-teman, untuk ngerekatin bagian kardus satu sama lain, ini aku pakai isolasi ya teman-teman. Aku kenapa sih selalu pakai isolasi bening yang besar gini, yang seukuran lakban? Karena aku punyanya ini. Tapi selain itu aku lebih seneng yang seukuran lakban gini, karena dia itu kayak besar dan lega gitu teman-teman. Cuman kekurangannya ya kalau kita butuh cuman sedikit itu ribet banget buat guntingnya teman-teman. Oke teman-teman, ini karena aku nggak pakai alat pemotong isolasi ya teman-teman, aku nggak punya, jadi kelihatannya kayak belibet banget, padahal sebenarnya gampang aja sih teman-teman, cuman butuh buat ngerekatin bagian-bagian kardus satu sama lain gitu aja. Nah ini teman-teman udah kelihatan kan gimana bentuk kotak kado kita. Bagian depan ini nanti kelihatan separuh dari tinggi kotak kado, dari tinggi tembok-tembok yang tadi aku bilang ya teman-teman. Aku bilangnya tembok ya teman-teman. Selanjutnya kita itu perlu untuk nge-wrapping kotak kado kita. Ini aku pakai kertas kado karena ini buat bayi perempuan, jadi aku pilih kertas kado yang warna pink. Nah kertas kado itu kan selalu digulung ya teman-teman, biar nggak rusak kalau ditekuk-tekuk. Jadi kita perlu ngasih
alat pemberat di kiri kanan atas bawah supaya kita mudah banget buat ngatur kertas kadonya. Teman-teman siapin juga lem. Ini aku pakai lem Povinal, tapi kayaknya aku terlalu banyak ngasih lem jadi kelihatannya kayak basah gitu teman-teman. Buat saran aja buat teman-teman, kalau ngasih lem sedikit aja ya teman-teman. Habis aku ngelem kotak kado ini teman-teman, aku tuh perlu jemur kotak kadonya karena aku ngasih lemnya terlalu banyak jadi kayak basah gitu kertasnya. Oke teman-teman bisa lihat di video gimana cara aku nge-wrapping atau membungkus kotak kado kita supaya gak ketahuan sih kalau ini dari kardus bekas. Gampang kan teman-teman caranya, jadi cuman gunting kiri kanan atas bawah terus kita lem, gunting kiri kanan atas bawah terus kita lem. Nah untuk bagian yang benggang ini, yang kelihatan ini kita tutup teman-teman, meskipun nanti nggak kelihatan, tapi namanya juga ngebungkus atau nge-wrapping itu harus keseluruhan biar nggak kelihatan kalau ini tuh sebenarnya kardus dan kardusnya itu kardus bekas gitu. Selanjutnya kita rapiin bagian-bagian yang menurut kita kurang rapi, jadi kayak masih kurang nempel, benggang-benggang, itu kita rapiin pakai isolasi bening yang kecil teman-teman. Nah teman-teman, alangkah baiknya kalau teman-teman itu punya alat pemotong isolasi. Jadi kalau kayak gini tuh mudah banget kan, tuh lihat tuh nih, aku karena punya alat pemotongnya yang isolasi kecil, jadi nggak beribet kayak tadi teman-teman, pakai gunting lah apalah. Nah ini aku lagi ngisolasiin bagian sudut-sudut ya teman-teman, karena kan tadi kita pakai teknik gunting-gunting atas bawah gitu, jadi bagian sudut-sudut ini nggak ke cover ya teman-teman, perlu kita rapiin dan kita tutup pakai isolasi bening yang kecil supaya rapi aja sih. Tapi memang harus dilakuin teman-teman, kalau nggak ditutup pakai isolasi bening itu kelihatan nggak rapi aja, nempelnya kurang. Aku saranin pakai isolasi, jangan pakai lem, karena kalau isolasi itu kita bisa nutup dengan sempurna tanpa harus kita ribet dengan lengket. Kalau pakai lem kan cenderung lengket gitu ya teman-teman, di tangan bisa lengket di mana-mana, itu susah banget teman-teman rasanya. Oke, kotak kado kita udah jadi. Nah sekarang buat teman-teman tinggal eksekusi. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe.